Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12. Kita masih akan membahas mengenai materi genetik. Kalau di sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang kromosom dan gen. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai DNA dan RNA. Oke, sekarang kita bahas DNA. DNA itu kepanjangannya deoksiribonucleic acid. Nah, DNA itu merupakan dua rantai polinukleotida yang saling berpilin atau disebut dengan double helix. Nah, kemudian ada dua rantai polinukleotida. Poli itu artinya banyak. Kemudian nukleotida itu nanti terdiri dari 3 senyawa. Kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas fungsinya dulu. Nah, DNA itu berfungsi membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi karena DNA itu kan terdapatnya pada inti sel ya. Kemudian mengatur aktivitas atau kegiatan sel, mensintesis RNA atau mengkopi DNA menjadi RNA. Prosesnya itu nanti disebut dengan transkripsi. Kemudian menentukan sintesis protein. Nah, sekarang kita bahas nukleotida. Setiap satu nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa. Kalau di gambar kamu perhatikan itu yang berwarna biru. Jadi gula deoksiribosa itu adalah gula dengan 5 karbon. Dia bentuknya persegi seperti ini. Deoksiribosa itu artinya dia kekurangan satu oksigen. Jadi nanti kalau dibandingkan dengan ribosa itu lebih banyak oksigennya, kalau DNA itu lebih sedikit oksigennya. Itu mudahnya seperti itu. Nanti kalau lebih detailnya guru kimia yang menjelaskan ya. Kemudian gugus fosfat. Nah, kalau di gambar ini dia yang berwarna kuning ya, gugus fosfat. Kemudian basa nitrogen. Nah, itu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok purin dan kelompok pirimidin. Yang purin itu terdiri dari senyawa adenin dan guanin. Kamu perhatikan di sini sudah ada tandanya ya, yang hijau ini ya adenin, senyawa adenin, kemudian guanin yang berwarna orange. Kemudian yang kelompok yang kedua pirimidin terdiri dari dua senyawa juga, yaitu timin dan sitosin. Timin kita perhatikan yang berwarna abu-abu, nah ini senyawanya. Kemudian sitosin dia yang berwarna orange muda ya. Oke, nah itu. Nah, yang harus kamu ingat adalah pasangan antara purin dan pirimidin. Ini kamu nggak boleh terbalik atau nggak boleh lupa. Kalau kamu lupa ini nanti ke bawahnya untuk kita bahasan selanjutnya kamu pasti akan salah semua. Ya, adenin berikatan dengan timin, guanin berikatan dengan sitosin, ATGC. Nah, itu yang harus kamu ingat patokannya ya. Nah, adenin dengan timin itu ikatannya 2 hidrogen, kemudian guanin dengan sitosin ikatannya 3 hidrogen. Kamu perhatikan di gambar. Ya, adenin, timin ada 2 garis, kemudian guanin, sitosin ada 3 garis. Oke, nah kemudian biasanya di soal ada pertanyaan seperti ini. Dari DNA yang ada, berapa jumlah nukleotida? Nah, ingat satu nukleotida itu terdiri dari gula, kemudian fosfat, dan satu basa nitrogen. Nah, kalau di gambar ini, kalau kamu misalkan disuruh menghitung berapa jumlah nukleotida, kamu harus hitung satu paket ya. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di gambar ini ada 8 nukleotida. Oke ya. Selanjutnya adalah teori yang menerangkan tentang replikasi atau pengkopian DNA menjadi DNA. Kenapa sih DNA itu harus dikopi gitu ya? Nah, karena DNA itu selalu melakukan proses pembelahan sel. Sel itu selalu melakukan proses pembelahan sel. Nah, dalam proses pembelahan sel itu tidak mungkin DNA itu dibagi 2
ya nanti dapatnya separuh-separuh. Ingat bahwa DNA itu berkaitan dengan genetik, jadi tidak mungkin dibagi dua ya, tetapi dibaginya adalah satu paket DNA dan satu paket DNA. Nah, dari satu paket DNA untuk menjadi dua paket DNA itu harus mengalami proses yang disebut dengan replikasi. Nah, ada 3 teori yang menjelaskan mengenai proses replikasi. Teori yang pertama itu adalah teori konservatif. Ya, teori ini menjelaskan bahwa DNA lama itu akan dijadikan cetakan untuk DNA baru. Ya, lebih gampangnya kalau kamu membayangkan, kalau kamu membawa satu kertas untuk difotokopi, ya, maka kamu nanti akan mendapatkan satu kertas yang lama atau aslinya, dan kamu akan dapatkan satu kertas yang baru sebagai kopian. Nah, itu teori konservatif itu menjelaskannya seperti itu. Jadi ada satu paket DNA lama digunakan untuk mencetak satu paket DNA baru, sehingga terbentuk satu paket DNA lama ini yang berwarna biru, kemudian satu paket DNA baru yang berwarna merah. Kemudian teori yang kedua yaitu semi konservatif. Ya, teori ini menjelaskan bahwa dua rantai DNA yang lama itu dipisah dulu. Kan tadi saling berpilin ya. Kemudian pilinannya dipisah sehingga ada dua rantai. Nah, kemudian masing-masing satu rantainya itu akan digunakan untuk membentuk satu cetakan yang baru. Nah, nanti antara satu rantai lama dan satu rantai baru dipilin kembali sehingga terbentuklah ya satu rantai lama, satu rantai baru itu satu paket. Ya, jadi ada dua paket. Nah, hasil dari semi konservatif itu seperti itu. Kemudian yang dispersif, dispersif itu dia rantai DNA yang lama itu dipotong-potong, ya, atau diputus-putus ya, dipotong-potong sehingga menjadi bagian-bagian atau fragmen-fragmen. Nah, setiap potongan itu dipakai untuk membentuk cetakan yang baru. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah sepotong lama, sepotong baru, sepotong lama, sepotong baru. Nah, teori ini disebut dengan teori dispersif. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari ketiga teori ini, mana teori yang dipakai? Nah, yang dipakai adalah yang semi konservatif. Nah, nanti kalau di soal kamu harus ingat semi konservatif itu cara replikasinya bagaimana. Ya, ingat bahwa kalau mau mereplikasi berarti kamu harus ingat basa nitrogen, ikatan basa nitrogen yang tadi ya, ATGC. A berikatan dengan T, guanin berikatan dengan sitosin. Oke ya, semoga kalian paham. Kalau belum paham nanti silahkan ditanyakan. Yang selanjutnya kita akan membahas RNA atau ribonucleic acid. Nah, RNA itu merupakan rantai tunggal polinukleotida. Artinya polinukleotida dengan satu rantai saja. Ingat kalau DNA tadi kan ada dua rantai polinukleotida ya. Jadi kalau ini hanya satu rantai saja. Kemudian RNA merupakan hasil transkripsi dari DNA. Ingat tadi kita sudah bahas replikasi. Ingat kalau replikasi itu DNA dikopi menjadi DNA. Kalau transkripsi DNA dikopi menjadi RNA. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian setiap satu nukleotida terdiri dari gula ribosa. Artinya tadi kalau di DNA itu ada deoksiribosa, maka ini gula ribosa, dia tidak kehilangan oksigen. Ya, kemudian gugus fosfat, kemudian basa nitrogennya. Nah, ingat ikatan antara basa nitrogennya itu berbeda karena di sini yang berbeda adalah anggotanya dari pirimidin. Purin itu tetap sama, adenin dan guanin, anggotanya pirimidin itu tadi ada timin kalau di DNA, kalau di RNA tidak ada timin tetapi digantikan dengan urasil. Jadi anggotanya urasil dan sitosin. Ikatannya A berikatan dengan U, G tetap berikatan dengan C, ya. Ikatan hidrogennya juga tetap sama. A dengan U atau adenin dengan urasil itu 2 ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin itu 3 ikatan hidrogen.
Diingat ya, jangan sampai lupa ikatan antar DNA dan ikatan antar RNA. Karena nanti kamu kalau lupa ikatannya, di proses transkripsinya nanti kamu akan bingung. Kemudian RNA itu berfungsi dalam sintesis protein. Nah, sintesis protein itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini perbandingannya, jadi DNA dikopi menjadi RNA. 2 rantai DNA menjadi 1 rantai RNA. Nah, yang selanjutnya terdapat 3 macam RNA. Yang pertama adalah RNAd atau RNA duta, bisa juga disebut dengan RNAm atau RNA messenger. Cirinya, ya, dia berbentuk linear, jadi rantai lurus saja. Kemudian berfungsi sebagai kodon atau kode genetik dalam menentukan jenis asam amino dalam proses sintesis protein, yang nantinya akan menjadi rantai protein, ya, atau rantai polipeptida. Nah, ya, bentuknya seperti ini, lurus saja. Kemudian RNAT atau RNA transfer, cirinya ya berbentuk seperti daun semanggi, kemudian berfungsi membawa asam amino sesuai dengan kodon pada saat sintesis protein. Oke, ini bentuk sebenarnya seperti ini, kemudian ini disederhanakan bentuknya dari seperti ini, kemudian saat menjelaskan pada saat sintesis protein lebih disederhanakan lagi, jadi bentuknya hanya seperti tabung seperti ini. Kemudian RNAR atau RNA ribosom itu merupakan bagian dari ribosom. Kita tahu bahwa ribosom itu salah satu organel dalam sitoplasma yang berfungsi dalam sintesis protein. Jadi tempat sintesis protein, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini adalah hal-hal yang harus diingat pada saat transkripsi. Nah, biasanya kalau dalam rantai DNA, nah di sini suka ada tanda 5, 3 ya. Jadi kalau rantainya itu berawal dari 5, ujung bawahnya adalah 3, kemudian pasangannya itu terbalik ya, dari 5 ke 3. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Jadi, ujung yang ada tandanya 5 itu menandakan bahwa fosfat itu terikat pada rantai karbon nomor 5. Dihitungnya dari karbon yang berikatan dengan basa nitrogen. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ujung ini ya ditandai dengan 5. Kemudian kita lihat ke bawah. Ya, ada tanda 3. Nah, di sini menandakan bahwa kalau ujung atasnya itu berikatan dengan fosfat karbonnya, ujung bawahnya tidak berikatan dengan fosfat tapi berikatan dengan OH. Nah, kita hitung dari karbon yang terikat pada basa nitrogen 1, 2, 3. Jadi OH itu terikat pada karbon nomor 3. Jelas ya? Oke, kemudian di 2 rantai DNA itu ada 2 istilah, ada rantai sen dan anti-sen. Ya, lebih gampangnya sen itu berfungsi sebagai anti-template. Ya, kemudian anti-sen itu berfungsi sebagai template. Template itu artinya dia sebagai cetakan. Ya, ingat sen berikatan dengan antisen itu pada DNA. Kemudian nanti antisen itu akan digunakan untuk membentuk RNA. Ya, 3 jenis RNA yang sudah kita bahas tadi, RNAd, RNAt maupun RNAR. Tetapi biasanya kalau di bahasan tingkat SMA kamu sekarang ya, nah itu yang dibahas adalah dari DNA antisen membentuk RNAd. Jadi ceritanya RNAt dan RNAR itu semuanya sudah terbentuk. Begitu ya. Nah, itu yang harus kamu ingat. Ingat sekali lagi, Ibu ingatkan ya, bahwa antisen, ya, rantai antisen dari DNA itu akan digunakan untuk membentuk RNAd. Nah, ini dicontohkan ya. Jadi, ini ya,
tidak ada sebutan sen dan antisen, tetapi nanti kalau di soal pasti akan dikasih apakah itu rantai sen atau antisen. Ya, kalau dia di soal itu ada dua rantai, pasti ada keterangan sen dan antisen. Tetapi kalau di soal itu cuman satu rantai, biasanya dia langsung sebagai template, berarti dia adalah antisen. Oke, perhatikan. Nah, sambil mengingat-ingat apa namanya ikatan ya di DNA maupun RNA. Di sini perhatikan di gambarnya dan ada tanda panah yang Ibu tunjuk ya. Nah, ini T berikatan dengan A, C berikatan dengan G, C berikatan dengan G, A berikatan dengan T, A, T, kemudian T berikatan dengan A, G, C. Ini Bu lanjut ya. G, C, C, G, T, A, T, A, A, T, T, A, T, A, T, A, G, C, C, G, A, T. Nah, itu ikatan antar DNA. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Nah, kemudian tadi di proses transkripsi, sebenarnya proses transkripsi itu juga ada tahapannya. Ya, tetapi di sini tidak Ibu jelaskan karena poin utamanya adalah kamu dapat membuat ya atau menentukan jenis basa nitrogen dari DNA menjadi RNAD. Nah, kamu perhatikan di sini ada dua rantai DNA tadi, kemudian dia akan dipisah, ya, kemudian akan membentuk RNAD. Ingat di sini ada yang berwarna hitam dan berwarna biru. Nah, yang berwarna biru itu sebagai antisen yang akan digunakan untuk membentuk RNAD. Nah, RNAD hasilnya ya, hasil RNAD-nya itu yang merah, perhatikan. Di sini ada AGG, maka RNAD-nya UCC. Kemudian ada AAU, maka RNA TTA ya, TTA, maka RNAD-nya adalah AAU. Kemudian CCG, nah itu RNAD-nya GGC. Selanjutnya ya, AAT berarti UUA, AAA berarti UUU, dan seterusnya. Paham ya? Oke, sekarang kita akan ke contoh soal ya. Contoh soalnya tentukan RNAD dari rantai berikut. Nah, kita punya rantai ya. ATG, GGC, CTT, CGA, CAG, GGG, TGG. Nah, kemudian pasangannya masih di DNA ya sebagai antisen ya. Jadi ATG jadi TAC, GGC menjadi CCG, CTT menjadi GAA, CGA menjadi GCT, CAG menjadi GTC, GGG menjadi CCC, kemudian TGG menjadi ACC. Nah, rantai antisen akan digunakan untuk membentuk RNAD. Nah, kita lihat. Nah, TAC berarti menjadi AUG. CGG menjadi GGC. GAA menjadi CUU. Ingat A itu berikatan dengan U. GCT menjadi CGA, GTC menjadi CAG, CCC menjadi GGG, ACC menjadi UC, ACC menjadi UGG. Paham ya? Nah, nanti kalau misalkan Ibu kasih rantai sense, ya kamu harus bikin ke antisen dulu, baru ke RNAD. Kalau Ibu langsung kasih rantai antisen, berarti kamu langsung bikin RNAD-nya. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara DNA dan RNA. Dilihat dari gulanya, ya. DNA itu gulanya adalah deoksiribosa, RNA gulanya ribosa, kemudian basa nitrogen. DNA-nya itu terdiri dari adenin, timin, guanin, sitosin, kemudian RNA-nya itu terdiri dari adenin, urasil, guanin, sitosin. Jadi yang berbeda hanya di urasilnya saja. Kemudian DNA itu rantainya adalah double helix, kemudian RNA rantainya adalah tunggal. Kemudian letaknya ya, DNA itu di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian RNA itu letaknya di nukleus, mitokondria, kloroplas, dan sitoplasma. Jadi kalau DNA ya untuk yang eukariotik itu tidak akan pernah berada di sitoplasma, terkecuali yang prokariotik.
Tetapi mindset kita bahwa yang kita bahas DNA dan RNA itu adalah yang eukariotik ya, sehingga perbedaannya adalah di sitoplasma. Kemudian kadarnya, DNA itu kadarnya tetap ya, karena berhubungan dengan gen kan nggak boleh berubah-ubah. Nanti sifat kamu bisa berubah-ubah kalau kadarnya tidak tetap. Kemudian RNA ya, itu kadarnya dia tidak tetap. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau RNAD itu akan banyak pada saat tubuh kita banyak melakukan sintesis protein. Kemudian biasanya RNAR bagian dari ribosom, itu ribosomnya akan dibentuk banyak pada saat pembelahan sel karena harus membagi jumlah organel untuk kedua sel gitu ya. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai kode genetik. Nah, kode genetik ini kita akan pakai nanti di pertemuan selanjutnya di sintesis protein. Melihat tabel ini, kamu jangan bingung dulu ya. Kemudian jangan langsung, waduh banyak amat gitu. Enggak, jadi untuk kode genetik ini kamu tidak harus menghafalkan. Nanti di setiap soal pasti akan diberikan tabel kodon atau kode genetik ya. Di sini yang harus kamu tahu hanya harus memahaminya saja. Ya, kita lihat kode genetik adalah urutan basa nitrogen yang dapat mengkodekan asam amino. Teori dari kode genetik yang dipakai itu adalah triplet. Ya, jadi tiga basa nitrogen mengkodekan satu jenis asam amino. Itu kenapa dari tadi Ibu kan menyebutkan selalu tiga basa nitrogen ya. Misalkan A, U, G, 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 C. Nah, supaya terbiasa ingat gitu bahwa tiga basa nitrogen itu mengkodekan satu jenis asam amino. Nah, asam amino itu ada 20 jenis. Sementara kalau kita lihat dari kode ini, itu ada 64 jenis kode genetik atau kodon. Sehingga satu jenis asam amino bisa dikodekan lebih dari satu ya, lebih dari satu kodon. Nah, kamu lihat di sini ya, jadi di sini menyebutkan nama asam aminonya itu hanya huruf awalnya saja. Misalkan fenilalanin itu disingkatnya PHE. Kemudian ada leusin ya, jadi leu aja yang disebutkan. Kemudian ada ileusin ya. Kemudian ada valin, alanin, THR itu treonin, PRO itu prolin, CER itu serin, TYR itu tirosin, kemudian HIS itu histidin, GLN itu glisin, ASN itu asparagin, LYS itu lisin, kemudian itu AS peduda, GLU itu glutamin, GLY itu glisin, ya seperti itu. Kemudian ini ada tanda stop merah, ya itu artinya sintesis protein harus berhenti. Jadi codon stop, jadi menandakan bahwa sintesis protein harus berhenti. Kemudian ada satu tanda lagi itu methionine itu dia start. Jadi kode di mana sintesis protein harus dimulai itu melalui kodon methionine. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya di sintesis proteinnya. Jadi kalau di sini kamu hanya harus memahami cara membaca kode genetik dan juga nama-nama dari asam amino dan kodenya. Ingat tidak perlu dihafalkan, hanya harus dipahami saja. Ya. Oke, materi kita sampai di sini. Sekali lagi, kalau kamu belum paham, silakan tanyakan ke Ibu melalui Japri atau video call juga boleh. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.